di dalam diri manusia itu udah ada rohnya gitu. Terus kemudian di satu sisi diajarin juga kalau kamu nanti berbuat jahat terus, nanti kamu akan dibakar di neraka. Bagaimana api neraka bisa membakar roh yang sesungguhnya itu adalah manifestasi darinya. Itu secara substansial sebenarnya bagaimana ketika nggak tepat, mohon diluruskan Pak Wayan. Ya, persis pertanyaannya begini. Di Bali kan juga diajarkan di Hindu. Nanti roh itu akan dibakar, namanya di kawah candra di muka. Gitu. Akan terbakar. Yang membuat saya gelisah itu begini. Katanya sifat Atman, sifat roh itu tidak terbakar oleh api. Lalu gimana mungkin dia terbakar oleh api yang berkobar-kobar? Itu pertanyaan kecil saya itu contohkan. Kan gelisah saya itu. Menderita oleh pertanyaan bagaimana mungkin yang tidak terbakar itu justru dibakar. Bahkan dikatakan rohnya ini nanti kalau jahat akan diikat di sebuah pohon yang di daun-daunnya itu pedang-pedang. Akan jatuh menimpanya. Kalau si Atman itu nggak terlukai oleh senjata, apa gunanya dia dijatuhin pedang? Nggak terluka gitu. Logis tuh. Kayak gitu. Tapi akhirnya saya mengerti, oh maksudnya itu begini. Kita akan dibakar oleh rasa penyesalan kita sendiri. Ketika kita banyak melakukan hal yang buruk di kehidupan ini. Nah, sebagai sang ruh, kita sudah memiliki kesadaran yang luar biasa. Mana kebenaran, mana yang salah. Tapi begitu kita terjebak di dalam tubuh ini dan melakukan kesalahan, bayangkan betapa menyesalnya kita. Ya, bagaikan disayat-sayat sembilu. Kemudian saking jengkelnya kita dengan kesalahan hidup kita, kita di alam manusia ini ingin memperbaikinya nggak bisa karena tubuh kita udah hilang. Bagaikan kita terbakar di api nara ika. Di api yang berkobar-kobar di alam manusia ini atau alam nareka. Jadi rasa penyesalan itu. Makanya agama mengajarkan kita untuk menghindari dosa. Bukan karena apa-apa. Karena kita loh yang akan menyesali rasa berdosa kita itu sendiri. Orang itu sangat-sangat disakiti oleh rasa berdosa. Bayangkan sebagai sang ruh yang sudah terlepas dari pengaruh buta, pengaruh kegelapan tubuh manusia, dengan penuh kesadarannya akan menyesali apa yang telah dilakukan selama ada dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi coba? Nah, itulah yang menyakiti sang roh, yang menyiksanya oleh rasa penyesalan, oleh rasa berdosa. Maka selalu diajarkan oleh agama, pikir baik-baik dengan segala rasa, dengan segala akal logika. Jangan sampai kau menyesalinya. Jangan sampai kau merasa berdosa. Apa sih penggambaran sorga itu? Tempat di mana roh-roh berkumpul gitu. Apa sih gambarannya? Di sana ada sungai nggak? Ada. Rohnya siapa jadi sungai di situ? Di sana ada pohon nggak? Ada bunga-bunga indah nggak di sorga itu? Ada. Itu rohnya siapa jadi bunga di situ? Nah, jadi artinya kita perlu melihat dengan lebih detail lagi bahwa kecerdasan semesta. Nah, di alam sorga yang kita sebutlah sesuai imajinasi kita, itu kan kecerdasan semesta yang mewujud sebagai energi. Jadi mewujud menjadi benda-benda energi berupa tanaman, bunga, dalam bentuk dalam bentuk seperti hologram gitulah, hologram, wujud-wujud energi, seperti pelangi gitu misalnya kan. Mungkin dia berwujud tetapi tidak seperti wujud material karena dia adalah wujud energi. Tapi bagaimana energi itu bisa membentuk keindahan sedemikian rupa? Karena energi adalah manifest dari kecerdasan semesta di alam sana, selain di alam material ini. Nah, artinya ruh itu sebagai percikan kecerdasan ya ada di mana-mana. Ada di alam material, ada di alam energi, dan juga ada di alam kecerdasan. Dan di alam materi kita ini juga ada 3. Kita ini ada alam material tubuh fisik, ada alam energi, di tubuh kita banyak energi, dan ada kecerdasan di sini. Kan kita ini juga sekumpulan gitu, sekumpulan alam sana, alam kecerdasan, alam energi di sana yang memadat menjadi alam material. Kan kalau kita ingin melihat alam sana yang bermanifest sebagai alam material,
Makanya diberikanlah kita juga mata. Ya, untuk melihat bagaimana wujud di situ. Ya, kan kalau kita misalnya ingin makan tapi menghayal, terasa nggak enaknya menghayali? Wah, kayaknya enak deh makanan. Cukup puas nggak? Enggak kan? Kan enaknya kalau kita benar-benar makan. Materi yang kita sebut enak tadi, yang kita hayalkan enak tadi. Nah itu tadi. Enaknya alam surga. Apa sih enaknya? Kan kita hanya, apapun yang kita inginkan tercapai di situ gitu. Apa sih enaknya segala keinginan tercapai? Nah coba itu. Apa enaknya segala keinginan tercapai gitu? Misalnya, saya lapar, saya ingin makan supaya kenyang. Tahu-tahu sudah kenyang. Ngapain coba? Saya ingin menikmati indahnya Swiss gitu. Tanpa usaha kita sudah tiba-tiba ada di Swiss. Boring nggak? Gitu. Tanpa effort ya. Ya, tanpa effort apa-apa. Makanya si dia, kekasih kita, si dia, yang ada dalam kondisi tak terbatas itu juga boring di situ. Makanya dia ingin berada dalam kondisi yang terbatas ini gitu. Dia bosan juga segala keinginannya tercapai. Limitasi sendiri gitu. Dia bosan dengan segala keinginannya tercapai. Maka dia menciptakan dirinya yang tidak semua keinginannya tercapai. Ya makanya sekarang ini kita adalah dia yang sedang menikmati ketika segala keinginan nggak tercapai. Butuh effort. Udah nikmati aja sudah. Gitu. Dulu di sana dia sendirian. Namanya dia kan kata ganti orang ketiga tunggal. Dia sendirian. Bosan nggak sendirian? Bayangkan kalau kita sendirian, kita ngapain? Ya, live TikTok supaya ada teman ngobrol gitu. Kan kita butuh orang lain. Maka dia yang sendirian menciptakan dirinya berbagai ini untuk apa? Ya untuk ngobrol.